Hidup cuma sekali, jangan putus asa. Semangatlah berusaha, jangan lupa berdoa. Memohonlah pada Sang Kuasa. Semua pasti bisa jika ikhlas melakukannya. Pengen sukses di jabatan yang pakai duit, pengen sukses jadi artis yang pakai duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah semata. Pinternya cari perempuan kaya biar bisa diporotin. Makanya Umi mah gak suka sama Fahri teh. Dinda, kamu teh jangan kenal lagi itu sama Fahri. Ya. Kumbang itu nggak seekor, bunga itu nggak setangkai. Kalau memang tidak jodoh, cari yang lain. Ah, kemana sih ah? Bang Sodiri, ikut gua, yuk. Nggak mau, malas. Gaji nggak naik-naik, gaji nggak naik-naik. Dadah. No, Bang Sotri. Pak, saya kan jadi wah, gitu. Biasanya motor kalau didorong itu langsung hidup Bang Ustadz Fahri. Motor yang mana dulu? Yang ini mah kagak bisa kan, ini metik, kagak ada giginya mal. Kagak ada. Ompong dong. Ya Allahu Akbar. Sekarang mah Umi mau minta tolong Ustadz Rehan aja ya. Biar Abi jadi terkenal ya Bi ya. Bi, Abi, Dinda, Abi, Dinda. Rame banget acaranya Ibu. Rame ya? Waalaikumsalam Ibu. Rame. Bang, ini habis tausiah Pak Ustadz mau ketemu nih Mana? di restoran. Ini alamatnya. Oke. Ya udah. Ayo. Assalamualaikum Bang Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan Ustadz Bang, saya bukan Ustadz. Oh iya Bang, acara udah mau dimulai. Ya Bang, ayo. Oke ya Ustadz, siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini teh punten kalau materinya agak panjang. Soalnya kan ini menyangkut perlunya kita mengetahui hikmah daripada nuzulul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita harus cari momen yang pas. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusolli wa nusallimu ala khairil anam. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, para hadirin, hadirat yang dimuliakan, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Malam nuzulul Quran. Saya yakin semua jamaah di sini pasti tahu ya. Malam nuzulul Quran itu malam yang seperti apa? Masih tahu kan? Tahu nggak? Malam nuzulul Quran itu adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW itu pada Pada 14 abad yang silam. Oke, jadi ya wajar sih ya kalau misalnya ada yang tahu. Kenapa? Karena itu udah lama sekali. Jadi gini, saya kasih tahu ya. Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW itu pada 14 abad yang lalu. Bayangkan, itu dari 14 abad yang lalu itu masih berlangsung sampai sekarang, sampai anak cucu kita nanti, bahkan mungkin sampai kiamat nantinya. Jadi nuzulul Quran ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sebagai paradigma yang akan bisa merubah umat dari kesesatan kepada kebenaran, membawa keselamatan bagi manusia, bagi seluruh umat untuk dunia dan akhirat. Gitu sob. Jadi begini, Al-Quran itu adalah mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Untuk mengubah paradigma semua umat di dunia ini. Contohnya seperti apa? Kehancuran, ya, kerusuhan, kesusahan, kesengsaraan. Itu semua bisa berubah menjadi kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan dunia, Akhirat. akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Ya, jadi intinya, jika kita mengikuti Al-Quran, insya Allah hidup kita akan menjadi indah, tentram, dan bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apapun yang kita mau, teruslah berdoa, dibarengi dengan usaha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira nih, sebelum saya kasih pantun penutup, ada yang mau nanya nggak? Saya Pak Ustadz, Silakan Bu. saya mau menanyakan Pak Ustadz, jika ada orang yang bersalah sama kita, dia minta maaf dan kita sudah maafkan, tapi besoknya dia masih mengulangi kesalahan yang sama Pak Ustadz, itu bagaimana? Itu sih namanya bukan minta maaf Bu, ngeledek namanya. Ini banyak Bu, Bapak-bapak, orang-orang yang habis bikin salah, dia minta maaf sama Allah, diminta ampunan, istighfar, tobat. Tapi habis itu dia bikin salah lagi. Itu apa namanya? Bukan ngeledek namanya. Ngeledek kan ya? Ini untungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ya Rahman ya Rahim. Kalau enggak ibu-ibu, bapak-bapak, ini kepala kita ini udah diinjak sama Allah. Boleh pantun kan nih sedikit? Boleh. Ini nih, ada pantun cakep nih. Porohmah anaknya Pak Jantuk. Cakep. Paling demen tidur di bawah pohon mangga. Bagi orang-orang yang dengar tausiah tapi ngantuk, bisa dipastiin jauh dari sorga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Ustadz Al Mukarram Kiai Haji Didin Sabarudin, apakah Anda sudah siap untuk diwawancara? Insya Allah, saya sudah siap untuk diwawancarai. Diwawancara di mana ya? Di mimpi bang, di mimpi bang. Udah. Ustadz, semua sudah siap, silakan dimulai wawancaranya. Oh ya. Oke, udah bisa dimulai. Ya. Ada yang penting nih. Oh enggak, sebenarnya nggak ada yang penting. Cuma gini, biar gue jelasin ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya jadi begini, sebenarnya sih tidak ada yang terlalu penting di sini. Saya di sini hanya ingin mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena saya, tim manajemen, begitupun juga Ustadz Fahri, kita merasa karir kita itu menjadi lebih baik lagi sekarang, lebih maju. Kita semua di sini bisa seperti ini, itu pasti karena bantuan Mei dan teman-teman wartawan semuanya yang sudah memberikan berita positif tentang kita. Buat saya, untuk menjadi lebih baik, lebih dicintai banyak orang, apalagi bisa menjadi terkenal, itu pasti butuh usaha, upaya yang sangat-sangat besar pastinya. Seperti yang saya rasakan, karena itu adalah takdir. Dan takdir itu bukan kita yang menentukan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena di sini saya berada juga bukan sendiri ya, gitu. Saya di sini dengan Ustadz Fahri. Saya hanya ingin memberikan sedikit saran saja untuk Ustadz Fahri. Semoga diterima insya Allah. Jadi begini, saya tidak mau dan saya juga jangan sampai Ustadz Fahri ini merasa malu atau merasa rendah hati karena apa yang Ustadz Fahri rasakan sekarang ini belum seperti saya. Saya berharap, siapa tahu ya gitu, kita hidup di dunia ini itu kan
hidup itu berputar. Kadang ada di atas, kadang ada di bawah. Jadi ya siapa tahu nantinya Ustadz Fahri ini bisa jauh-jauh lebih di atas saya nantinya. Tapi ingat, kalau sudah seperti itu, saran dari saya jangan sampai takabur, jangan sombong, jangan lupa diri, tetap rendah hati. Jangan tersinggung ya bro ya. Santai bro. Gue juga gak mau terkenal lagi kayak lu. Cuman ikutin jalan Allah aja. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nina. Jijit apa? Saya grogi Bu Nina, jadi nggak bisa ngomong. Lah itu kamu ngomong. Andai Kamal ah. Mana sih Nin? Astagfirullah. Hah? Kok astagfirullahaladzim? Aya naon? Astagfirullahaladzim. Kok bisa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Hah? Nin? Ada apa? Kok diem aja? Jelasin dong. Apaan sih? Astagfirullahaladzim. Saya Ustadz, saya dibilang ada skandal. Assalamualaikum. Din, Bang Sodri. Itu temenin Ustadz. Jangan biarin dia sendiri ya. Iya, Nin. Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum, Ber. Waalaikumsalam, Ustadz. Pagi bos. Ber, kita ketemu di tempat biasa yuk. Oh, oke. Oke, ya udah. Assalamualaikum. Bos, ini ada yang perlu ditandatangani, Bos. Masalah ini nanti aja, kamu ikut sama saya nanti. Loh, kan hari ini saya ada liputan, Bos. Itu urusan Dharma aja, kamu ikut sama saya sekarang. Ayo, buruan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, Nih, Bang Sodri. Dorong-dorong. ini berdua pada ngapain sih? Hah? Ya biasa ikut Pak Ustadz. Biasa. Tunggu, saya nggak kenapa-napa. Udah, nggak usah. Saya sendiri aja. Tuh, Bang. Abang nggak usah ikut. Abang sendiri aja di sini. Sana masuk ke dalam. Tadi saya bilang apa? Sendirian sama saya. Jadi berdua. Berdua. Bang, urusin. Berjalan. Ya. Aduh, abang ngapain sih begini kayak kucing? Kayak kucing. Siapa yang iseng ini? Tahu gue, Ri. Ustadz kan lagi di puncak karir. Pasti banyak orang yang iseng. Pas makan malam, ada yang wawancara nggak? Seingat gue sih nggak ada. Aduh. Man. Aduh. Udah, Bang. Astagfirullahaladzim. Didin, kok kamu nggak jadi ikut? Nin, kita teh berdua seperti biasa atuh kepengen ikut. Tapi eta Ustadz Rehan teh pengen sendiri, begitu katanya. Ya Allah, Bang Sodri, Didin, ya dipaksa. Kalian kan tahu Ustadz kayak gimana orangnya. Gimana sih? Saya juga udah maksa mau ikut, Nin. Tapi Pak Ustadznya kagak mau. Nih, saya sampai ditarik-tarik sama Bang Sodri. Kayak kucing. Ya saya juga atuh dah jinjing dia teh dah disuruh Pak Ustadz. Ya Allah, semoga Ustadz gak kenapa-napa. Umi.
Yang sudah ya sudah, nggak usah dipikirin. Uang kan masih bisa dicari. Umi harus bersyukur, masih bisa nggak kehilangan semuanya. Tuh kan, perhiasan, surat rumah masih bisa diselamatin. Ini musibah, Umi. Harus dijadikan pelajaran. Supaya kedepannya itu tidak ceroboh lagi. Iya kan, Umi? Iya sih. Ambil hikmahnya ya. Sudah Umi, sudah. Iya sudah, Abi. Umi sekarang teh lagi nggak mikirin itu. Alhamdulillah. Tapi Umi teh mikirin gimana ini caranya biar Abi teh terkenal tapi Uminya nggak rugi. Astagfirullahaladzim. Umi. Astagfirullah. Jadi Umi salah lagi. Kak Nina, hari ini Bang Fahri ada 2 jadwal. Oh gitu, kemana aja Nat? Jam 11 di Rumah Singgah, jam 2 di Jalan Anyelir, 12 yang di pinggir kali. Turi, lo ada 2 jadwal hari ini. Oke. Semangat, Ri. Im, let's go, jalan. Ayo, Bang. Bismillah. Jalan ya. Ya. Assalamualaikum. Salam. Mas Sodri. Hati-hati nyetirnya, Im. Ya. Jangan ngebut-ngebut. Nin, kalau Ustadz Rehan hari ini ada jadwal kemana aja tausiahnya? Nat, ada jam 1 siang di pengajian istri pejabat departemen. Waduh. Pak Ustadz inget nggak ya? Ya ditelepon dong Didin. Bang, abang aja yang telepon. Kalau saya takut. Pak Ustadz tensinya lagi tinggi. Nanti bisa-bisa saya kena damprat lagi. Yang biasa ngasih tahu jadwal Ustadz tausiah siapa? Saya. Ah, kamu atuh yang telepon. Sok, telepon sana. Ya udah, kalau Didin nggak mau, aku aja yang nelpon. Nanti pas Pak Ustadz angkat nih, terus Pak Ustadz nanya, kenapa bukan Didin yang ngasih tahu? Aku tinggal bilang aja, iya Pak Ustadz, Didin lagi males ngomong. Ya? Jangan. Udah. Saya aja dah. Kenapa pada ngeliatin sih? Nggak diangkat? Ya telepon lagi dong. Ntar, mau ngopi dulu. Woi. Ngopi. Diem baik. Ngajak kenapa? Jangan, Bang. Lambung abang kan bermasalah. Nanti kalau abang sakit gimana? Abang nggak kerja lagi di sini. Jadi pengangguran deh. Iya, Din. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di dalam deh. Loh. Ini mau pada kemana nih? Mau bakso, Abi. Oh. Iya, jadi kayak ada sunatan masal anak yatim gitu. Oh gitu. Itu teh yang tausiahnya udah ada belum Ustadznya? Kalau belum ada mah, Abi aja tuh. Abi teh lagi nganggur. Ada, Mi. Tenang aja. Oh ada. Siapa itu teh? Ustadz Rehan ya? Mi, jangan mulai lagi deh. Ih, harus dimulai tuh. Kalau nggak dimulai mah kapan jadiannya atuh ini Neng Dinda? Burhan, dulu kita harus buru-buru kan ya? Iya, Kayaknya acaranya udah mulai dimulai, Umi. Iya sok atuh. Ya. Kita berangkat dulu ya. Kami dulu. Umi. Salam. Umi. Hati-hati Abi berangkat. ya. Umi, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Abi juga jalan dulu. Abi mau kemana? Abi mau ke musola, mau sholat. Umi ikut sebentar. Alhamdulillah, sekarang Umi mau sholat juga. Umi sholatnya di rumah aja, Abi. Sekarang mah Umi mau nagih kontrakan. Bareng ya? Ayo, yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rey. Hey. Halo, Mei. Waalaikumsalam, Mei. Ya, silakan duduk. Ini ada apa nih? Gua langsung aja ya. Baca. Baca. Wow. Astagfirullahaladzim. Bos, ini fitnah, Bos. Aku cuma bersihin makanan. Ya, dan itu juga nggak sengaja ya kan, Mei? Iya, saya paham kok soalnya. Coba. Sekarang yang gue minta, cari tahu ini maksudnya apa, tujuannya apa. Ya? Iya, Ri. Segera. Lo kenal sama yang punya tablet itu? Gua kenal banget nih sama yang punya. Oh, kenal banget, bagus. Sekarang gini, Ber. Kita temenan udah lama, Lo tau lah dulu kita kayak gimana ya. Gue gak mau pakai sistem lama gue, ngerti lo? Sekarang gue udah jadi ustaz. Gue pengen lebih rapi, gue pengen jauh-jauh lebih baik lagi. Jadi tolong banget lo beresin ini semua. Gue gak mau pakai sistem lama gue, ngerti lo? Sekarang gue udah jadi ustaz. Gue pengen lebih rapi, gue pengen jauh-jauh lebih baik lagi. Jadi tolong banget lo beresin ini semua. Udah, Rey. Lo tenang aja. Masalah ini biar gue urus ya. Mei, kasih tahu anak-anak tabloid, kantor berita ini. Ya. Naikin profil Ustadz Rehani kemarin. Siap. Yaudah, Rey. Gue cabut sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Misi, Pak Ustadz. Ya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Gitu dong, Bo. Kita itu harus bersolawat tiap saat, bila perlu tiap menit, tiap detik, tiap jam, tiap hari. Din, Apa, Bo? si Mbok kok belum lihat Pak Ustadz sih kemana sih, Din? Lagi keluar. Biasa, dia itu lagi uring-uringan terus, Bo. Mesti gara-gara kamu ya kan, Din. Makanya dia jangan suka bikin orang-orang Pak Ustadz itu loh. Bahaya banget. Kamu tuh kebiasaan itu loh. Kok gara-gara saya? Tuh kan, gara-gara diomongin sih. Orangnya jadi telepon nih. Tahu lagi. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Din. Kenapa, Din? Maaf, Pak Ustadz. Cuma mau ngingetin. Nanti siang ada jadwal tausiah. Ya di mana emang ya? Di pengajian istri-istrinya pejabat departemen, Pak Ustadz. Oh gitu, gampang lah. Ya udah kalau gitu, suruh Bang Sodri siapin materinya, ya. Siap, Pak Ustadz. Ya kok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doang juga. Din. Apa lagi, Simbo? Mesti Pak Ustadz ngomongin si Mbok, iya kan? Emang Pak Ustadz ngomongin Simbo. Ngomong apa? Pak Ustadz bilang, Simbo itu jangan bawel. Jangan kepo. Satu lagi, Simbo jangan galak sama Didin. Din. Senengnya bohongin orang tua. Nggak mungkin Pak Ustadz ngomong gitu, Din. Jangan Didin. Ngeselin banget dulu. Pak RT, gorengannya Pak RT. Udah barusan satu. Ih, tambah lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi mau pesan apa, Umi? Nasi uduk satu. Nasi uduk? Iya. Yaudah, saya bikinin ya. Iya. Pak RT, kenapa ngeliatin saya? Enggak, ini pipi saya lagi bengkak tuh. Gini dingin tuh, adem. Oh. Bukan liatin. Umi, Umi kayak kagak tahu Pak RT aja. Pak RT kagak bisa ngeliat cewek cakep. Kamu mah. Ini Umi, berapa? Biasa, Umi. 10.000 aja. Biar saya yang bayar. Urusan-urusan seperti ini, saya biasa melakukannya dengan baik dan benar menurut ajaran yang sebenarnya. Jadi biar saya yang bayar. Gimana? Berapa semuanya? Semuanya 30.000 aja.
30.000 bagaimana? Saya cuma makan gorengan sama air teh. Masa 30.000 atuh? Pak RT, ini kan sama nasi uduknya Umi. Oh, Umi minta bayarin juga? Kan Pak RT yang mau bayar. Nggak usah kalau begitu. Nggak apa-apa, saya aja. Udah nggak apa-apa, saya yang bayarin. Maklum, Imam mah ada suka pelupa dia mah. Sebentar ya. Sebentar nih. Nih 30.000 ya. Ini kembaliannya kamu pakai buat apa aja bebas lah. Tapi pakai yang benar ya, jangan pakai yang macem-macem. Uangnya pas, Pak RT. Ya bagus, alhamdulillah kalau pas mah. Ya, Umi. Ya, terima kasih ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok malah ikut? Ini Bu. Ini kan tembok belum selesai. Oh, iya iya. Didin semua udah disiapin? Udah siap semua. Bang Sotri jangan ada yang ketinggalan loh. Akbar buka pintu. Ayo masuk. Pak Ustadz dulu dong. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lanjutin, kira-kira ada yang mau nanya nggak nih? Saya Pak Ustadz. Silakan Mas. Soal pergaulan, maksud saya antara laki-laki dan perempuan kok banyak larangan, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya itu mah harus nikah. Ya kan, Pak Ustadz? Kata orang tua gue juga gitu. Saya suka nih pertanyaannya. Cerdas, kritis nih pertanyaan. Saya suka. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaannya Mas, saya mau tanya dulu sama jamaah sekalian. Boleh? Boleh. Pernah nggak sih Mas atau Mbak gitu datang ke pernikahan ayam? Nggak pernah? Ke pernikahan kambing? Nggak pernah? Jadi sebenarnya kalau ada pernikahan itu yang nikah siapa? Manusia. Kan ayam dan kambing nggak ada penghulunya. Ya benar. Ya itu adalah jawaban dari pertanyaan Mas yang tadi. Karena kita itu sebagai manusia, kita harus mengikuti aturan dan mengikuti peraturan. Karena apa? Karena kita itu manusia. Jelas ya? Jadi kita ini manusia apa kambing? Manusia. Benar? Nah, kalau manusia yakin nggak mau nikah? Apa mau begitu terus? Apa mau mati dalam keadaan begitu? Ya. Banyak rasa nih. Saya bercanda loh, Mbak. Pacaran ya berdua? Iya Bang Fahri. Kapan nikahnya? Belum tahu. Saya doain semoga cepat nikah Mas sama Mbaknya ya. Amin. Baiklah jemaah sekalian. Saya mau kasih renungan. Sebuah harapan yang insya Allah menjadi penyadaran buat kita semua. Gini, kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Benar? Kita ini ciptaan Allah yang paling sempurna. Setuju? Karena kita ciptaan Allah yang paling sempurna. Jadi akhlak kita pun juga harus sempurna. Beda sama ayam sama kambing tadi. Beda ya? Beda. Harus beda dong. Kalau gitu saya boleh pantun sedikit? Boleh. Kalau emang benar negara Rusia, silahkan bikin Apollo. Kalau emang benar lu pada ini manusia, benerin deh akhlak lu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jangan dicium tangan saya. Emang kenapa mau cium tangan saya? Kan penghormatan kita buat Bang Fahri. Terima kasih banyak Mas kalau udah menghormati saya. Terima kasih banyak. Tapi kalau saya boleh usul, lebih baik kita semua manusia memuliakan orang tua kita dulu. Kita cium tangan ibu, tangan bapak kita daripada kita memuliakan orang lain, orang tua kita dulu. Tapi saya terima kasih kalau udah dihormatin sama Mas sama Mbak. Iya, ya? Bang Fahri, sama-sama. Mari kok gitu saya buru-buru masih ada acara. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari. Pengen sukses di jabatan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, sehat kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik ya. Mari Pak Ustadz, silakan masuk. Oh boleh. Ya. Usaha ikhtiar tawakal kepada Allah semata. Maaf Pak Ustadz. Ya? Silakan tunggu sebentar ya. Ini maaf sebelumnya kalau saya boleh tahu acara dimulainya kapan ya? Kurang lebih 15 menit lagi Pak Ustadz. Oh 15 menit lagi. Iya. Kalau begitu saya mau permisi dulu Pak Ustadz. Silahkan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Din, Pak Ustadz kenapa? Kelilipan? Oh, Pak Ustadz mau makan. Astagfirullahaladzim. Ya. Siap Pak Ustadz. Heran. Masih belum apal juga. Kok jadi Bang Sodi yang ngegas sih? Saya nggak ngegas. Saya ngerem, Din. Gak ada suara ngeremnya tuh. Cit. Udah buruan nih. Masya Allah. Ustadz, punten ya, ini teh kan kata panitia masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Terus kenapa? Baiknya mah Ustadz teh ganti kostum dulu. Enggak, saya mau gini aja. Atuh ganti kostum Ustadz biar kelihatan keren. Jadi maksud Bang Sodri saya tuh nggak keren gitu? Keren atuh Ustadz, Ustadz mah selalu kelihatan keren. Terus? Maksud saya ini ganti kostum buat naik mimbar biar kelihatan lebih keren lagi, begitu. Oh gitu? Iya atuh. Ya udah, yuk. Di sebelah sana. Siang. Berto, long time no see brother. Ada apa nih? Tumben lo main ke kantor gue. Bukan tumben, tapi emang sengaja gue datang sini. Lu masih aja lo bikin berita sensasi. Duduk dulu, Tok. Santai, Tok. Lu sama gue itu sama, Tok. Cari makan dari sensasi orang. Beda men, lo sama gue beda. Masalahnya berita yang lo buat itu udah fitnah. Ini apa maksudnya? Santai, Tok. Gue juga nggak tahu kalau itu orang lo. Gini aja deh, ya. Orang ini, jangan pernah lo ganggu lagi. Beritanya gue yang pegang. Berarti kan maksud gue? Iya, Tok. Sorry, Tok. Gue bener-bener nggak tahu. Ya men, santai aja. Tolong lo urus. Gue cabut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian dengar kan? Iya, Bos. Iya, Bos. Gak ada bonus buat kalian. Luar! Iya, Bos. Tenang aja bang, pasti on time. Ya insya Allah. Ntar kita lurus, perempatan baru kiri. Ada warteg? Mampir dulu. Ntar aja pas udah beres. Ntar telat. Iya. Nih muter balik ya mesinnya. Hidup ini jangan dibikin sedih, karena hidup cuma sekali. Jangan putus asa. Macet banget Im. Emang lu nggak tahu jalan tikus apa? Bang, yang saya tahu ini jalan yang paling cepat. Udah bang, tenang aja. Itu jam manis. Kalian tahu caranya. Gimana? Kita lewat trotoar, yuk. Im. Janganlah. Masa lewat trotoar? Barusan aja gue ceramah, itu tentang taat sama aturan, Im. Terus kita masa mau ngelanggar aturan naik trotoar? Si munafik namanya, Im. Nggak boleh lah. Ntar abang telat loh. Gimana? Mendingan telat daripada munafik. Udah, santai aja. Kalau rezeki pasti nggak telat. Udah, bang. Bang, awas ya. Jangan sampai error lagi. Insya Allah Ustadz, ini sudah saya siapkan betul semuanya aman. Awas lu kalau error.
Udah tuh Ustadz, jangan nyinir-nyinir terus bikin saya parno. Din, ya Ustadz, gimana? Aman dong. Alhamdulillah, bagus gitu dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Berto. Gimana? Aman, tenang aja. Udah gue urus. Oke, yaudah. Bisa langsung mulai? Ya, yuk. Ini apa nih? Nih. Anyelir 11. Kalau nggak salah kan hanya ada 12. Tapi kan udah di ujung nih. 12-nya di mana coba? Apa Dina salah kali ngasih alamat? Coba bang, kan telepon dulu ya. Coba. Bilang kita di Anyelir 11. Nih kantor salah kasih alamat kali ini. Udah mentok di sini nggak ada. Im. Tuh kayaknya acaranya itu tuh, ibu-ibu jalan ke situ tuh. Iya. Kita ikutin aja, kita lurus aja. Jadi Ayo. Dinda di sini. Sukses di jabatan yang pakai duit. Pengen sukses jadi artis yang pakai duit. Pengen sukses, pengen kaya yang pakai duit. Pengen sukses Dari jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Ya, saya kan Ustaz. jabatan yang pakai duit. Mbak Lulu. Han. Iya Bang Fari. Pengen sukses, pengen kaya yang pakai duit. Pengen sukses, segalanya yang pakai duit. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Doa, usaha, ikhtiar, tawakal kepada Allah semata. Oke ya Ustadz, membahas mengenai iman sudah, membahas mengenai sholat sudah, dan sekarang bagian terakhir yaitu mengenai keharmonisan dalam rumah tangga. Nah, salah satunya bahas mengenai adab istri kepada suami. So, silakan. Oke Bang. Oke, alhamdulillah. Jadi tadi semua yang saya jelaskan ibu-ibu paham ya? Alhamdulillah. Tadi kan saya sudah bahas soal iman dan sholat. Oke. Nah yang terakhir nih. Sekarang saya mau bahas tentang unsur penunjang agar rumah tangga itu menjadi harmonis. Nah semua itu bisa menjadi harmonis. Itu dengan cara apa? Adab istri kepada suami. Nah mau tahu nggak? Mau saya jelasin nggak ibu-ibu? Ya. Oke. Pak, lagi ngapain? Ah, ini mah lagi iseng aja buat buang bosan. Oke, jadi begini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya begini tuh iseng. Saya cuma buang bosan. Astagfirullahaladzim. Jadi astagfirullahaladzim, maaf. Jadi begini, ini saya tadi bicara seperti itu tuh maksudnya saya bilang iseng karena begini. Saya merasa diri saya setiap hari itu kan saya tausiah, saya ceramah, ya. Itu dengan tujuan untuk dakwah. Jadi bukan untuk iseng, gitu Bu. Nah, tapi kalau saya tadi bicara soal bosan, itu ini yang saya harapkan dari semua ibu-ibu di sini dan bapak juga ya gitu. Tolong bantu saya, doakan saya agar saya ini tidak ada capek-capeknya, tidak ada bosan-bosannya untuk melakukan dakwah. Amin, amin, Allahumma amin. Pak, itu lagi tausiah. Emangnya Bapak nggak suka ya dengar tausiahnya? Ya, kadang nggak suka ya Bu ya, kalau materinya membosankan. Ya begitulah Bu, kadang nggak suka kalau materi membosankan.
Bang Sodri, lu ngomong apaan sih? Ini kenapa pada tegang semua ya? Santai Bu, relax, tenang. Saya tahu kok, pasti adab istri kepada suami itu kan terlihatnya kayak berat banget ya. Padahal enggak kok. Kenapa? Karena cuma satu. Adab istri pada suami itu cukup satu, taat. Cukup satu, taat aja. Bukan dalam kemaksiatan. Saya ke belakang dulu ya, Bos. Iya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang jamaah lakukan hari ini, kegiatan hari ini dengan memberikan yang terbaik buat anak-anak yatim, insya Allah kebaikan kita akan dicatat dan akan membantu kita kelak di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pasti begitu? Yakin nggak begitu? Pasti. Dan kita harus yakin. Karena apa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala nggak pernah bohong. Cakep? Cakep. Pantun penutup. Kalau ada kambing mengembik, itu pasti kambing Singaparna. Kalau kita sering membuat yang baik, insya Allah akan membuat kita menjadi insan yang sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kong. Ada apa ya? Kagak ada apa-apa sih, Mi. Cuma pengen silaturahmi aja. Oh. Ya gimana tinggal di sini, betah, Mi? Alhamdulillah, betah. Syukur dah kalau betah. Iya. Cuma, Mi, engkong pesan. Tinggal di sini hati-hati. Kenapa, Kong? Bapak-bapak sini kalau ngeliat janda supaya pada ganjen. Apalagi Pak RT tuh. Tenang aja, Kong. Kan ada Fahri, anak saya yang jagain. Iya. Tapi, Mi, kalau Fahri nggak ada, Kong Wisan nggak mau jagain. Oh, iya. Si Bedul. Yaudah, kalau gitu Kong permisi dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si Misan. Sudah mah kulit peot, hatinya peot. RPS, segala peot sih ya. Sia dirikes-rikes kayak kertas. Pak RT, ngapain di situ? Itu si Kong Misan, ngomong suka sujon, dasar peot. Malah saya mah. Itu di situ ngapain? Ini lagi liatin Umi yang cantik. Ari si Kong. Itu, aduh. Ini nggak ada apa-apa, saya cuma ini. Saya pamit dulu ya. Masih ada urusan di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak RT, Pak RT. Iya. Jangan, ini rumah saya. Iya, saya tahu. Saya cuma ini mau mindahin ember. Takut ada tamu nanti ketendang. Iya. Kasihan kan, Umi yang malu juga. Iya, Pak RT. Mari. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, sengaja. Iya, mari. Assalamualaikum. Salam. Awas, awas. Iya. Awas, awas.
Astagfirullahaladzim. Yaudah Pak, permisi saya ke dalam dulu. Silahkan, mangga. Ngapain? Main game? Astagfirullahaladzim. Ini ada game baru, seru pisan. Mau Ya cobain? Bang, Hebat. abang nggak sadar? Itu Pak Ustadz. Pak Ustadz. Hei. Pak Ustadz kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Jangan-jangan waktu saya ngomong sama si ibu tadi diturutin sama Pak Ustadz. Ya iyalah. Ngaco tuh Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Bagaimana ini teh? Tadi udah sampai mana Din tausiahnya? Tahu deh. Maaf Ustadz, punten pisan. Ini Pak Ustadz masih dengar saya kan? Masih jelas. Sekarang Ustadz masuk aja kepada adab istri kepada suami ya. Sebutin aja. Yang pertama ini, yang satu ini adalah istri itu patuh dan taat, tapi bukan pada kemaksiatan. Patuh pada taat, bukan pada kemaksiatan. Tah, eta sok silakan. Satu dulu yang saya sebutkan. Adab istri pada suami itu hanya satu. Taat, bukan pada kemaksiatan. Jadi sekali lagi saya ulangin, adab istri kepada suami itu taat, bukan pada kemaksiatan. Begitu. Sekarang tinggal rangkuman Ustadz. Iya, jadi tinggal rangkum. Astagfirullahaladzim, Bang Sodri. Jadi begini para hadirin hadirat. Maksud saya, dari semua yang saya ucapkan tadi ya, jika semua ibu-ibu di sini melakukan seperti apa yang saya sebutkan, insya Allah surga ya. Ya namanya surga itu ada di depan mata kalian semua. Amin. Amin ya Allah. Siti Aisyah ke Kebon Raya. Kalau butuh tausiah, tinggal telepon saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi di sini ya? Mau makan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Neng Dinda, temennya namanya siapa? Burhan, Pak RT. Cantik-cantik namanya Burhan. Oh, ini ya namanya Burhan. Atau bukan yang itu, yang itu. Temennya Burhan? Namanya tuh aing mah udahlah saya aja. Kenalin, saya RT di sini. Nama saya Yogi SM tanpa memet. Lulu, Pak RT. Lulu, nama yang lucu. Lulu gua. Di sini kok gerah ya? Aduh, di sini adem. Iya, Pak RT. Neng Lulu mah kalau diibaratkan alat transportasi ya, itu seperti sedan. Apa itu artinya, Pak RT? Sedan itu selalu cantik walaupun tidak dandan. Oh. Kalau Neng Dinda mah kereta. Apa? Keren dan cantik jelita. Kalau saya tuh apa, Pak RT kalau saya? Kalau Bu Hajah Mina mah tronton. Tronton? Apa itu teh tronton teh, Pak RT? Nggak ada artinya, gede aja gitu bulet.